Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini Rabu 16 September tahun 2020 kita dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari awal hingga akhir tanpa halangan apapun. Kegiatan kita hari ini yang pertama IDT. IDT itu ikrar doa tadarus. Kemudian menyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Nas YPI. Selanjutnya kita belajar membaca. Lalu kita belajar tematik, sudah masuk tema 3, subtema 1. Kegiatanku. Nah, ini adalah kegiatan pagi hari. Selanjutnya anak-anak bisa istirahat, lalu belajar bahasa Inggris bersama dengan Miss Mia. Selanjutnya anak-anak akan belajar sholat, yaitu sholat zuhur, lalu menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Kemudian kegiatan kita pada hari ini akan kita tutup dengan berdoa. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah murid dapat membuat kalimat tentang kegiatan pada pagi hari dengan benar. Yang kedua, murid dapat menyebutkan simbol sila-sila Pancasila dengan benar. Lalu yang ketiga, murid dapat membaca dan menulis lambang bilangan 11 sampai dengan 20 dengan benar. Yang keempat, murid dapat menunjukkan panjang dan pendek bunyi dengan benar. Sebelum belajar, mari kita bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selanjutnya kita akan belajar membaca. Dengarkan lalu tirukan. Juku, juju, kuku, juku, kucu, juju, kuku, kuku, juju, juju, kuku, juku, lumu, lulu, mumu, lumu, mulu, lulu, mumu, mumu, lulu, lulu, mumu, lumu, nupu, nu, pupu, nupu, punu, nunu, pupu, pupu, nunu, nunu, pupu, nupu, kuru, kuku, ruru, kuru, ruku, kuku, ruru, ruru, kuku, kuku, ruru, kuru. Nah, kita sudah masuk tema 3 ya nak, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Nah, ini ada hadis. Hadis itu perkataan Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. HR ini ya, ini
Hadis riwayat Muslim. Nah, artinya ya, segala puji bagi Allah yang telah menolong kami berzikir pada pagi hari ini. Nah, ketika kita membuka mata ya setelah semalam tidur, kita segar kembali. Nah, itulah nikmat dari Allah. Nah, apa yang harus kita ucapkan pertama? Nah, ketika bangun tidur, tentu saja kita berdoa. Bagaimana doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Amin. Setelah itu kita berzikir. Berzikir itu mengingat siapa? Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kehidupan, ya, sehingga kita dapat menikmati alam seisinya. Nah, apa yang kita ucapkan saat berzikir? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullahaladzim. Lalu ada namanya doa pagi hari. Allahumma asbahna alal fitratil Islam. Nah, seperti itu, Nak. Nah, itu ketika kita memuji kepada Allah yang telah menolong kami, itu kita semua, yaitu dengan berzikir dan berdoa. Inilah kaitannya atau hubungannya hadis riwayat Muslim ini dengan tema kita, yaitu kegiatan pada pagi hari. Nah, inilah, Nak, lihat gambarnya. Suasana pagi hari. Ada matahari yang terbit, ada udara segar ya, karena ini masih ada pohon-pohonan yang rindang. Kemudian ada anak berpamitan mau berangkat ke sekolah. Lalu ada hewan. Nah, kemudian ada orang yang membawa cangkul, berarti petani, dia akan pergi ke sawah. Lalu ada yang memberi makan binatang. Nah, inilah suasana pagi hari. Lalu ada kosakata pagi. Nah, pagi hari itu biasanya ada apa saja? Ini ada makan pagi atau disebut sarapan. Lalu pergi ke sekolah. Lalu pergi bekerja. Matahari terbit, mandi, ayam berkokok, burung berkicau, olahraga, udara segar. Inilah kosakata yang kita temukan pada kegiatan pagi hari. Lalu ini ada sarapan ya, atau makan pagi. Bu Alia bacakan. Pentingnya makan pagi. Makan pagi penting untuk kesehatan tubuh. Sebelum berangkat ke sekolah, sebaiknya kita makan pagi. Jika tidak makan pagi, tubuh menjadi lemas. Kita juga menjadi sulit untuk berkonsentrasi belajar. Ayo, jangan lupa makan pagi. Jadi diingat-ingat ya, Nak. Setiap pagi sebelum belajar atau sebelum beraktivitas, sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu anak-anak harus makan pagi. Nah, apalagi besok kalau kita sudah belajar dengan bertatap muka. Namanya PTM, pembelajaran tatap muka. Kalau sekarang kan PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Anak-anak belajarnya dari rumah, jadi bisa makan kapanpun. Tapi ya, sebaiknya makannya sebelum belajar di waktu pagi hari.
Biasanya kan Bapak Ibu guru membuka Moodle atau sekolah online kita adalah di pukul 9. Jadi anak-anak usahakan sarapan atau makan pagi terlebih dahulu sebelum pukul 9. Mengapa? Sehingga nanti saat masuk kelas membuka pembelajaran, menyimak penjelasan dari ibu guru, itu anak-anak sudah bisa berkonsentrasi untuk belajar. Nah, makanya jangan lupa makan pagi atau sarapan. Kemudian, ini ada gambarnya ya. Semua mengangkat tangan. Ada apa ya? Nah, tentu saja ya sebelum kita makan itu kita harus berdoa. Masih ingat sudah diajari ya oleh ibu-ibu guru Iqra dan juga oleh ibu guru agama, sebelum makan kita berdoa. Jika berdoa kita angkat tangan. Sikap berdoa, begitu ya. Nah, yadun diangkat, tangannya diangkat. Roksun ditundukkan, kepalanya ditundukkan. Konsentrasi kepada siapa? Allah. Lalu setelah kita angkat tangan, lalu tundukkan kepala, kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya Allah, berilah kami keberkatan di dalam apa yang telah Engkau rizkikan kepada kami, dan peliharalah kami daripada siksa neraka. Amin. Nah, setelah selesai makan, kita juga berdoa. Sama aturannya, angkat tangan, kepala tundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang memberi kami makan dan minum serta menjadikan kami memeluk agama Islam. Amin. Nah, kalau sudah selesai berdoa sebelum makan, lalu makan. Setelah selesai juga berdoa. Nah, sesudah selesai berdoa makan, berarti kita harus membersihkan atau merapikan kembali alat makan. Mengapa? An-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Anak-anak harus lakukan setiap hari. Nah, seperti itu aturan makan. Nah, setelah itu kita akan belajar mengenal bilangan. Jika kemarin di tema 1 dan tema 2 angkanya 1 sampai 10, sekarang kita tingkatkan, yaitu mengenal bilangan 11 sampai dengan 20. Ya. Sama ya nak, kita masih mengenal lambangnya, lalu tulisannya atau dibacanya bagaimana, lalu bendanya. Ini lambangnya 11, ya, angka 1 dengan angka 1. Dibaca 11. Jadi perhatikan lambang juga tulisannya ya nak, karena kalau kita tes atau ulangan itu ada lambang dan juga tulisannya. Sehingga anak-anak bisa membaca. Nanti kalau hanya lambang saja, ya nanti bacanya bagaimana? Apa itu? Nah, ini dibacanya 11. Coba kita hitung bendanya. Kalau permennya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bendanya 11 juga. Kemudian lambang, ya. Angkanya 1, 2. Dibacanya 12. Nah, kita hitung kuenya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Nah, sekarang angka 1 dan 3. 1, 3. Dibaca 13. Nah, kita hitung ya. Ini ada apa ini? Coklat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Lalu angka 1, 4. Dibaca 14. Ada es krim ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Lalu angka 1, 5. Dibaca 15. Ya. Kita hitung ini puding. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berikutnya ya, lambangnya ada 1, 6. Dibaca 16. Ini ada jambu. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 jambu. Lalu ada angka 1, 7. Dibaca 17. Ada mangga ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kemudian angka 1, 8. 18. Kita hitung ada ceri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Lalu ada angka 1, 9. Dibaca 19. Nah, ini ada tomat. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ada angka 20. Ya, membacanya 20. Kita hitung bendanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi nak, kalau anak-anak belajar angka, kan ada lambang atau simbol. Anak-anak baca juga cara membacanya. Kemudian hitung benda. Ya. Nah, untuk di rumah, anak-anak bisa hitung benda-benda yang ada di rumah untuk belajar angka atau belajar berhitung. Di ada lambang, ada bacaannya atau dibaca, ada benda. Semoga anak-anak sampai di sini paham ya. Dan nanti kalau kurang paham, contoh soalnya seperti apa Bu Alia? Anak-anak kan punya bu pena yang 1B ya. Sekarang kita sudah 1B ya nak. Nanti bisa dipelajari bu pena 1B-nya. Dicari lambang, dibaca sama benda. Nah, dalam kehidupan sehari-hari anak-anak hitung ya benda-benda yang ada di rumah anak-anak. Kemudian dicoba tulis lambangnya dan juga anak-anak baca. Berikutnya, nah kita mulai masuk mengenal simbol atau lambang ya, sila-sila Pancasila. Besok nak, kalau anak-anak sudah masuk sekolah, kemudian setiap hari Senin upacara, anak-anak akan membaca Pancasila. Nah, hari ini kita akan belajar lambangnya. Kemarin kan sama Bu Eni sudah belajar bunyi silanya ya. Nah, ini kita akan belajar lambangnya. Ini ada kepala banteng, ada pohon beringin, ada bintang, ada padi dan kapas, kemudian ada rantai. Nah, ini ada silanya. Nah, disebut Pancasila. Itu 5 sila. Berarti ada sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, maka ini simbolnya juga ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Akan tetapi kita akan lihat urutannya seperti apa. Nah, sila pertama. Sila ke-1 lambangnya bintang. Ya, bintang.
Nah, kemarin sudah tahu toh ya, sama Bu Eni sudah belajar sila pertama ya. Pancasila itu satu, ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya adalah bintang. Lalu yang kedua, sila kedua, rantai emas. Ini rantai ya nak. Nah, rantai emas. Bunyi silanya bagaimana? Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Sila ketiga, ya. Persatuan Indonesia, lambangnya pohon beringin. Sila keempat, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lambangnya kepala banteng. Lalu sila kelima, lambangnya padi dan kapas, bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya nak. Nah, anak-anak mulai hafalkan karena nantinya Bu Guru akan ambil nilai untuk menghafal sila bunyi sila Pancasila. Itu ya nak ya. Ini lambangnya. Bunyinya kemarin sudah ya, coba Bu Alia ulang. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi nak, simbol sila pertama bintang, sila kedua rantai, sila ketiga pohon beringin, sila keempat kepala banteng, sila kelima padi dan kapas. Nanti pelajari lebih lanjut di Bu Pena ya nak. Nah, sekarang kita akan belajar panjang dan pendek bunyi. Ya. Bunyi panjang diberi tanda titik, ya. Kemudian bunyi pendek diberi tanda, keliru Bu Alia ya nak, diberi tanda hubung atau strip. Ya. Di bunyi panjang diberi tanda titik, bunyi pendek diberi tanda strip. Tandanya benar seperti ini. Ya, ini titik, ini strip. Hanya salah di tulisan, tetapi benar di tandanya. Perhatikan ya nak, ini kan seret berarti pendek, titik berarti panjang, pendek, pendek, panjang, pendek, pendek, panjang, pendek, 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 panjang, pendek, 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 pendek. Nah, seperti itu ya nak. Coba dinyanyikan. Ini judulnya Pergi Belajar, ciptaan Ibu Siti. Oh ibu dan ayah selamat pagi, ku pergi sekolah sampaikan nanti. Selamat belajar nak penuh semangat, rajinlah selalu tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman, itulah tandanya kau murid budiman. Menyanyikannya sesuai dengan panjang pendek bunyi. Ya. Jadi kalau tandanya panjang ya dipanjangkan. Kalau tandanya pendek berarti dinyanyikan dengan bunyi pendek juga. Bu Alia ulang ya. Oh ibu dan ayah selamat pagi, ku pergi sekolah sampaikan nanti. Selamat belajar nak penuh semangat, rajinlah selalu tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman, itulah tandanya kau murid budiman. Jadi nak, di dalam lagu ini ya,
Ini setiap pagi kita berangkat sekolah, nah kita berpamitan kepada ayah dan ibu. Karena apa? Nanti ayah ibu kita akan mendoakan kita. Ya, diberikan pesan, selamat belajar nak, penuh semangat, rajinlah selalu, tentu kau dapat. Nah, ini adalah pesan. Jikalau anak-anak belajar harus penuh semangat. Mengapa? Manjada wajada. Siapa yang giat pasti dapat apa? Dapat ilmu. Ya, karena kita pergi ke sekolah untuk belajar. Kalau giat di sekolah, maka kita akan mendapatkan ilmu. Kemudian kalau dengan bapak ibu guru berarti harus menghormati. Mengapa? Karena bapak ibu guru itu lebih tua dari anak-anak. Jadi kalau dengan orang yang lebih tua, kita harus menghormati. Nah, jika dengan teman ya, atau yang lebih kecil dari kita harus menyayangi. Nah, itulah ya akhlak ya, akhlak atau karakter ya, anak-anak yang baik seperti itu ya. Dengan orang yang lebih tua kita menghormati, dengan orang yang lebih muda kita menyayangi. Kalau belajar harus dengan semangat ya, supaya mendapatkan ilmu. Dengan seperti itu ya nak, inilah isi dari lagu Pergi Belajar. Tapi anak-anak fokusnya di ini, panjang, pendek. Ini tandanya benar ya nak. Yang ini yang keliru ini. Bunyi pendek diberi tanda hubung atau strip, tandanya seperti ini. Nah, nanti anak-anak bisa belajar memberikan tanda panjang dan pendek bunyi pada lagu lain. Kalau panjang pendeknya pas, berarti nanti anak-anak nyanyinya juga pas. Kalau nyanyinya pas, didengar enak. Gitu ya nak. Inilah pembelajaran kita pada hari ini. Semangat belajar untuk anak-anak. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan anak-anak tetap solih dan solihah. Ya nak, mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.